Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra Kamila, dan pada kesempatan kali ini, saya berperan sebagai moderator untuk presentasi kelompok 11 dengan materi yang berjudul Strategi Pengembangan Koperasi dan UMKM melalui Inovasi Produk dan Kemitraan untuk Meningkatkan Daya Saing, Studi Kasus KPBS Pangalengan. Adapun anggota kelompok 11 yang akan memaparkan materi, yaitu Silva Siti Mubarokah, Tria Yulistia Sabani, dan juga Tika Ardiantina. Tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada kelompok 11 untuk mulai memaparkan materi. Koperasi dan UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan. Namun, pada kenyataannya, koperasi dan UMKM ini masih memiliki beberapa tantangan. Contohnya, dalam keterbatasan modal, dalam inovasi, serta daya saing. Maka, melalui presentasi ini, kita akan melihat bagaimana strategi pengembangan koperasi dan UMKM ini dapat kita lihat secara langsung melalui studi kasus Koperasi Peternakan Bandung Selatan di Pangalengan. Dalam slide ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian UMKM dan koperasi. UMKM atau usaha mikro kecil menengah merupakan unit yang dijalankan perseorangan atau badan usaha kecil. Sedangkan koperasi yaitu badan usaha yang dijalankan dengan asas kekeluargaan dan dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Kedua badan usaha ini merupakan badan usaha yang memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia dan dapat saling membantu dalam pengembangan sebuah usaha. Secara teori, strategi pengembangan koperasi dan UMKM ini memiliki beberapa aspek, yaitu penguatan permodalan, penguatan sumber daya manusia, lalu ada proses produksi dan inovasi produk, lalu kemitraan yang strategis, dan pemanfaatan teknologi atau digitalisasi. Strategi-strategi ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing serta untuk keberlanjutan usaha. KPBS Pangalengan sebagai ekosistem UMKM. KPBS Pangalengan merupakan koperasi peternakan sapi perah yang menghimpun dan membina peternak anggota sebagai pelaku UMKM di sektor peternakan. UMKM yang tergabung dalam KPBS Pangalengan antara lain peternak sapi perah skala kecil sebagai produsen bahan baku susu, unit pengolahan susu koperasi, serta UMKM pendukung seperti penyedia pakan ternak dan jasa distribusi. Melalui koperasi, UMKM tersebut terintegrasi dalam suatu sistem usaha yang saling mendukung. Selanjutnya, analisis SWOT dalam lingkungan internal dan eksternal KPBS Pangalengan. Analisis SWOT dilakukan untuk melihat posisi KPBS Pangalengan berdasarkan kondisi internal dan eksternal koperasi. Dari sisi kekuatan, KPBS Pangalengan memiliki aset produksi yang lengkap. Didukung oleh sekitar 15.000 ekor sapi perah dengan produksi mencapai 20 juta kilogram susu per tahun, serta lebih dari 4.500 anggota koperasi dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Selain itu, KPBS Pangalengan memiliki reputasi nasional yang sangat baik sebagai koperasi percontohan. Dari sisi kelemahan, KPBS Pangalengan menghadapi keterbatasan daya tahan produk susu pasteurisasi yang hanya bertahan sekitar 7 hari. Serta desain kemasan yang masih sederhana, sehingga nilai tambah produk belum maksimal. Lalu dari sisi peluang, meningkatnya permintaan produk olahan susu dan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi gizi dapat membuka kesempatan besar bagi pengembangan bagi produk bernilai tambah. Sementara itu, ancaman yang dihadapi meliputi risiko penyakit ternak serta persaingan dengan produsen yang besar, produk impor, dan kooperasi lain yang lebih inovatif. Hasil analisis SWOT ini menjadi dasar perumusan strategi pengembangan KPBS Pangalengan melalui inovasi produk dan penguatan kemitraan usaha. Selanjutnya, inovasi produk dan proses. Nah, teman-teman, inovasi produk ini bisa dilakukan dengan membuat olahan susu turunan seperti keju, yogurt, tahu, dan lain-lain, serta membuat kemasan menjadi lebih menarik. Lalu, inovasi proses. Dalam aspek inovasi, KPBS Pangalengan telah menerapkan teknologi pasteurisasi low temperature long time atau LTLT yang menghasilkan produk susu dengan tingkat kemurnian tinggi.
Namun, teknologi ini memiliki keterbatasan dalam hal daya simpan produk yang relatif singkat. Berdasarkan analisis kami, KPBS memiliki peluang untuk meningkatkan daya saing melalui diversifikasi teknologi, yaitu dengan mengombinasikan teknologi LTLT dengan teknologi High Temperature Short Time atau HTST, sehingga produk tetap dapat berkualitas namun memiliki daya simpan yang lebih lama dan peluang pemasaran yang lebih luas. Penggunaan teknologi yang lebih modern seperti HTST tentu saja memerlukan biaya ataupun modal yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pengembangan strategi yang dapat dilakukan oleh KPBS Pangalengan adalah dengan menjalin kemitraan. Nah, ini bisa dilakukan dengan sektor industri, pemerintah, lembaga keuangan, ataupun institusi pendidikan. Nah, dalam sektor industri, KPBS Pangalengan bisa menjalin kemitraan dengan PT Vision Flag atau dengan PT Ultra Jaya. Kemudian dengan pemerintah, KPBS Pangalengan bisa berperan aktif dalam program MBG, yaitu dengan memasok olahan susu segar ke satuan layanan gizi. Dari sisi pendanaan dan penguatan teknis, KPBS Pangalengan bisa menjalin kemitraan dengan lembaga pengelola dana bergulir, koperasi dan UMKM, LPDB, KUMKM untuk akses pendanaan usaha. Dan yang terakhir bisa juga menjalin kemitraan dengan Koperasi Merah Putih sebagai saluran pemasaran retail untuk memasarkan produk olahan susu segar. Tak kalah penting, peningkatan daya saing juga menjadi faktor bagi KPBS Pangalengan dalam menghadapi persaingan industri yang kian semakin kompetitif. Nah, dengan mampu mempertahankan dan bersaing dengan kompetitor, maka eksistensinya di pasar domestik akan mampu beradaptasi untuk masuk ke pasar yang jauh lebih luas. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing adalah dengan meningkatkan kualitas produk, baik itu dari proses produksi hingga ke proses distribusi dan diterima oleh konsumen. Nah, dengan kualitas produk yang terjaga, maka bisa meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra usaha. Selain kualitas produk, penerapan inovasi proses dan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan produksi dapat menurunkan biaya operasional dan meningkatkan produktivitas, sehingga mampu memunculkan keunggulan yang kompetitif dan mampu bersaing secara harga tanpa menurunkan kualitas produknya. Selain itu, perlu juga adanya strategi keberlanjutan agar KPBS Pangalengan dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang, yaitu dengan melakukan regenerasi peternak dan penguatan SDM, mengingat sedikitnya minat generasi muda untuk menjadi peternak. Dan kedua, pengelolaan lingkungan dan konsep green energy dengan memanfaatkan limbah kotoran sapi menjadi biogas dan pupuk organik, sehingga mampu menjaga kesehatan lingkungan sekaligus memberikan nilai tambah terhadap koperasi. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka rekomendasi yang dapat kami berikan yaitu yang pertama ada diversifikasi teknologi produksi guna untuk meningkatkan daya saing produk susu. Yang kedua ada penguatan kemitraan yang strategis guna untuk kebutuhan permodalan dan teknologi. Yang ketiga ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mengoperasikan teknologi yang lebih modern. Terima kasih kepada kelompok 11 yang telah memaparkan materi secara baik dan jelas. Semoga materi mengenai strategi pengembangan koperasi dan UMKM melalui inovasi produk dan kemitraan untuk meningkatkan daya saing studi kasus KPBS Pangalengan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Demikian presentasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.